Alamin, kembali lagi di Islam Itu Indah, masih membahas tentang tema 7 kunci bahagia dan berkah. Tadi sudah dibahas sama guru-guru kita ya, udah 5. Yang pertama, masih ingat Bu? Tidak membenci siapapun. Yang kedua, hidup sederhana meski status semakin tinggi. Yang ketiga, berharaplah kebaikan meski engkau sedang ditimpa masalah. Yang keempat, berbagi walaupun rezeki kita ini sedang sulit. Yang kelima, senyumlah ya meski sedang sakit hati. Jadi banyak senyum itu belum tentu orang nggak sakit hati ya Bu ya. Ibu senyum sakit hati nggak Bu? Enggak ya Bu ya, lagi bahagia. Kan masuk di Islam Itu Indah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang namanya manusia ini pasti suka panik. Mungkin contoh mendengar kabar keluarga kecelakaan, keluarga sakit, keluarga apa, atau mungkin musibah apa yang terjadi. Tapi adakah kunci kebahagiaan yang bisa kita terapkan ketika kita sedang keadaan seperti itu? Kita minta penjelasannya dari guru kita yang terhormat. Wah, Haji Muhammad, Haji Muhammad Nur Maulana. Kan 4 kali. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana Bu. Semuanya dengarkan. Terima kasih banyak tim Islam Itu yang mengangkat tema ini untuk mencari kunci kebahagiaan dan keberkahan. Kenapa? Pertanda kunci kebahagiaan itu kembali pada diri kita. Karena kunci kebahagiaan adalah jangan panik. Oh gitu, kalau panik gitu ya? Jangan panik. Oh gitu, panik. Meski sedang dalam penderitaan. Jadi kalau ada sakit, jangan panik. Jangan panik. Solusinya pasti ada. Karena innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar. Meninggal. Kalau ditimpa ujian, meninggal keluarganya. Biasa pernah lihat orang seperti itu? Pernah Saya kan? lihat. Tadi saya lihat ini di sini. Ketika ada orang ditimpa ujian, yang harus dilakukan adalah sabar, ridha, syukur. 2, 3. Sabar, ridho, syukur. Sabar menghadapinya, ridha menerimanya, kemudian bersyukur atas apapun yang menimpa padanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Oh Masya Allah. Oh mundur sendiri. udah selesai. Makasih tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah luar biasa. Iya. Sekarang kita lanjut lagi Kak Mazira. Ya. Mau tanya lagi boleh, Ada silakan. mau tanya lagi sama Ustaz Habib Usman. Oh sama Habib. Pak nggak jadi Pak lagi. Boleh silakan. Habib Usman lah, jangan Bapak. Ya lengkap ya. Ya, jadi soalannya, ya saya pernah lihat orang yang merasa belum cukup selalu kan, jadi bahkan terkesan boros. Apakah memang dilahirkan dengan sifat tidak puas atau memang hanya sifat syaitan saja? Oh, setannya nggak usah ngeliat ke saya juga dong berarti. Ya, boleh dijawab Bib, mau izin Bib. Akhir. Foto Bib, Makasih, silakan. Silakan Nur Bib. Fazura, Ahmad Fadli, Iya. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika manusia dikasih sesuatu, dia menginginkan sesuatu dan dia berharap akan lebih daripada sesuatu tersebut. Sebagaimana hadis yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kana libni Adam", kalau seandainya anak Adam wadiyan min mali, dikasih harta sebanyak 2 lembah, la tabghani salisan, dia minta 3, ya kan? Dapat 2 pengen 3, punya 3 pengen 4. Dapat 4 pengen 5, dia punya mobil 1 pengen punya mobil 2, punya rumah 1 pengen punya rumah 2, mobil udah 2 pengen nambah 3, punya rumah 3 pengen nambah 4, punya istri 1 nambah lagi 2. Oh salah, itu misalkan ya kan. Kartika Putri nomor teleponnya masih ada di sini kayaknya deh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 71, dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, dia menganggap dirinya itu benar, pastilah binasa langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi peringatan? Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada mereka. Tapi mereka berpaling daripada peringatan tersebut. Sebagaimana Allah kasih kenikmatan Bani Israel. Ya Bani Israel lazkuru ni'mati allati an'amtu alaihim. Allah kasih kenikmatan kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat Bani Israel, nabinya aja dibunuh. Nabinya aja dibunuh. Inilah kita harus paham bahwasanya banyak manusia yang menginginkan dia hidup dengan bahagia, ketenangan, ini, itu, harta yang berlimpah, harta yang banyak, mobil yang banyak, rumahnya pengen banyak, harta dapat 1, pengen 2, pengen 3. Itu tidak ada kepuasan. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Siapa itu? Syaitan, musuh yang nyata.
menghasut pikiran manusia, masuk ke dalam diri manusia, membuat manusia menjadi kikir, bakhil, ingin sesuatu yang besar, angan-angan yang panjang, menginginkan dunia selama-lamanya, seolah-olah dia tidak mati-mati. Padahal manusia suatu saat pasti akan dicabut nyawa oleh Allah. Bisa jadi besok mati, lusa meninggal, dicabut nyawa oleh Allah. Apa yang dibawa? Nggak ada yang dibawa kecuali amal ibadah kepada Allah. Dan di dunia dilihat hanya kain kafan yang dia bawa. Hartanya ditinggalkan sama istrinya, sama anaknya, sama keluarganya. Harta yang baik mengandung daripada kebaikan dan keberkahan. Harta yang haram menjadikan sebuah hal yang panas dalam kehidupannya. Anaknya makan yang haram, istrinya makan yang haram. Tidak ada keberkahan dan kebaikan. Baca Qur'annya susah, ngapal Qur'annya susah. Masuk Al-Quran dalam dirinya pun tidak masuk dalam hatinya. Hanya di lisannya saja, nggak masuk dalam pikirannya. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai perbuatannya, hanya di lisan. Sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW. Sayati zaman, nanti akan muncul akhir zaman. Banyak mereka hafal Quran, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Banyak mereka baca Quran, tapi nggak masuk ke dalam hatinya. Sehingga apa? Kehancuran dalam tubuhnya. Karena apa? Daging yang halal, pikiran yang halal, makanan yang halal akan menarik kepada kebaikan. Tapi makanan yang haram menarik kepada keburukan. Artinya maknanya adalah manusia tidak bahagia karena sering merasa tak puas dengan keadaan. Dan tidak sanggup menerima kenyataan hidup. Sehingga apa? Sehingga manusia tersebut mengejar dunia. Sibuk dengan urusan dunianya. Sholatnya lupa, ibadahnya lupa, berbuat baiknya lupa, hati yang bersihnya lupa jauh. Akhirnya manusia tersebut mengikuti daripada tipu daya syaitan. Nauzubillah. Karena zaman sekarang juga banyak, maaf ya, orang pintar menyampaikan sesuatu, Betul. tapi nggak bisa mengamalkannya Betul. gitu loh. Betul. Nah, itu dia. Makasih banyak udah Yang diingatkan, penting Bib. adalah wa'umi lebih mengamalkan daripada apa yang dia miliki. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi, waktu kita memberikan kesempatan kembali ya buat semua jamaah yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Coba kita minta sekarang Kak Fazura deh, sini boleh maju ke Sekali, depan. ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mumpung jauh dari Malaysia ke sini. Iya, ada ya, sih. kesempatannya harus banyak nih. Ini untuk Ustaz Syam. Untuk Siap, Ustadz Syam, baik. ini Ustadz Syam. Persoalannya, silakan. Iya, saya sini deh, nggak apa-apa. Saya tengah-tengahnya. Oke. Oke, siap. Jadi kita selalu membicarakan kebahagiaan diri kita sendiri, tapi nggak pernah mementingkan kebahagiaan orang lain. Nah, apakah ada kunci kebahagiaan dan keberkahan agar kita dan orang lain juga ikut bahagia? Wah, jadi nggak Ya. bahagia ini cuma nggak semua sebelah pihak, tapi dua belah pihak. Semua pihak Ya. dong. Semua Semua pihak, pihak. iya, semua pihak. Makasih banyak Kak Fazura. Tepuk tangan dong buat Kak Fazura. Silakan dijawab Ustaz Syam, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita buka Al-Quran kita surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allahumma arhamna bil Quran. Orang-orang yang datang sesudah mereka yaitu Muhajirin dan Ansar pun berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu beriman daripada kami, dan janganlah Engkau menitipkan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman dahulu. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam pertanyaannya Miss Fazura tadi, apakah kebahagiaan itu bisa dengan berbagi kebahagiaan terhadap orang lain?
Maka kunci kebahagiaan yang ketujuh adalah la taqta' du'aaka. Jangan pernah engkau memutus ataupun melupakan doamu li akhikal muslim bi dhahril ghaib. Jangan pernah lupa mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kenapa? Karena dalam riwayat Nabi SAW bersabda, seseorang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka ada malaikat di kepalanya yang berkata, walakamithlu, bagimu juga, bagimu juga. Ada sebuah cerita seorang laki-laki ataupun seorang pria yang mendengarkan daripada hadis ini lalu mengamalkannya. Di rumahnya dia pun berdoa, ya Allah, saudaraku itu belum menikah, berikanlah dia istri yang baik, berikan dia istri soleha, berikan dia istri yang begini. Tiba-tiba guruku juga begitu. Tiba-tiba istrinya dari belakang mencubit si suami tadi. Kenapa kau berdoa begitu? Kenapa kau berdoa begitu? Kata laki-laki suaminya, saya cuma mendoakan teman saya supaya menikah, supaya dapat istri. Kata istrinya, apakah kau tidak tahu hadis Nabi? Hadis Nabi mengatakan siapa yang mendoakan orang lain maka malaikat berkata bagimu juga, bagimu juga, bagimu juga. Kamu kan sudah punya istri, ngapain kau doakan lagi saudaramu dapat istri? Subhanallah. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah sholat di rumahnya. Lalu istrinya perhatikan, kenapa nih suamiku kalau kunut panjang sekali, kalau dia ruku lama sekali, kalau dia sujud lama sekali. Ditanya, wahai Abu Darda suamiku, kenapa engkau lama sekali ketika sujud? Kata Abu Darda, saya punya 300 orang sahabat dan namanya ku sebut satu-satu dalam doaku. Masya Allah. Subhanallah. Tapi itu tadi gimana yang masalah mendoakan Makanya teman kita menikah? Saya tidak pernah doakan Ustaz Maulana kalau ada jihan. Kenapa gitu ya? Nanti kata jihan, kau juga mau. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ini Masya Allah. Ibarat buah si malakama, pengen teman bahagia. Ntar kita dapat lagi kita bingung katanya. Ini Masya Allah. Kak Fazura boleh maju ke depan nih. Ada pertanyaan lagi nih dari jamaah nih Masya Allah luar biasa. Dari Rusli Akbar. Ya Rusli Akbar 088. Habib boleh maju Bib? Izin Bib. Ya. Ya katanya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana cara kita bisa melihat keberkahan dalam diri kita maupun lingkungan kita? Kadang kita nggak tahu seberkah apa hidup kita, takutnya selama hidup kita malah nggak berkah. Mohon penjelasannya. Wih mantap, pertanyaannya bagus nih. Gimana Masya penjelasannya Bib? Nah, ingat penjelasannya adalah jawabannya saya akan jawab dalam tausiah. Oh gitu, sekarang? Tapi ingat, jangan kemana-mana. Oh, gitu. Setelah yang satu ini, hanya di Islam itu indah. Kirain mau jawab sekarang. Ya udah, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Ini tausiah.